Hai Silultuber. Satu hal yang harus kita lakukan agar tetap bertahan hidup adalah makan. Sebagai makhluk hidup, kita memerlukan makanan untuk memberi asupan energi bagi tubuh. Jika kita lupa untuk makan, maka akan muncul berbagai komplikasi penyakit seperti emah, kelaparan, kedinginan, lemah, lesu, dan lain sebagainya. Sekarang coba sebutkan, makanan apa saja yang biasa kalian konsumsi setiap harinya? Sebagian besar pasti akan menjawab makan nasi, daging, ikan, tempe, mie instan, dan makanan lain yang umumnya dikonsumsi. Tapi jika merasa bosan tiap hari menu makanan yang dijumpai itu saja dan ingin mencoba sesuatu yang berbeda, mungkin kalian harus mencoba salah satu makanan yang akan kita bahas di video ini. Tapi jangan heran ya, kalau bahan baku pembuatan makanan ini sangatlah menjijikkan. Tapi itulah yang membuat makanan ini berbeda dari makanan pada umumnya. Penasaran? Nah, mari tonton terus video ini sampai habis ya. Hasma. Potongan-potongan serupa jeli berwarna putih yang kalian lihat ini memang terlihat menggugah selera. Tapi dengarkan penjelasan ini dulu ya guys, sebelum kalian memakannya. Nama makanan ini adalah hasma. Hasma adalah bahan makanan tradisional Cina yang terbuat dari saluran rahim katak, terutama katak rumput Asia betina yang ditangkap menjelang musim semi. Biasanya saluran rahim katak ini dijual dalam keadaan kering dan sudah dipotong-potong. Teksturnya kenyal seperti jeli jika sudah direndam dalam air, namun masih menyisakan sedikit bau amis. Karena itu biasanya disajikan dengan pepaya atau dijadikan bahan campuran sup manis. Gimana? Kalian masih mau mencobanya? Tarantula goreng. Tarantula merupakan nama untuk salah satu jenis laba-laba berukuran besar yang umumnya memiliki rambut di tubuhnya. Melihatnya saja sudah menakutkan. Tapi bagaimana jika kalian disuruh untuk memakannya? Bagaimanapun laba-laba besar ini tampak seperti hewan mengerikan yang tak layak untuk menjadi makanan. Namun tidak bagi sebagian orang-orang Kamboja yang menjadikan tarantula sebagai makanan dan obat tradisional selama beberapa generasi. Saat musim hujan di Kamboja tiba pada bulan Juni akan menyebabkan peningkatan tarantula. Hewan ini kemudian diburu dan dijual untuk dimasak dan dimakan. Rasa tarantula juga diakui mirip seperti rasa daging kepiting. Bagaimana? Kalian berani mencicipinya nggak? Pak-pak. Sisa makanan yang ada di tempat sampah tentunya sudah tidak layak konsumsi. Tapi bagaimana jika sisa makanan itu diolah kembali dan siap untuk dikonsumsi? Ya, ternyata ada loh hidangan yang bahan bakunya diambil dari sisa makanan dan sudah menjadi sampah. Mungkin sekilas terdengar menjijikkan. Tapi beda lagi halnya dengan mereka yang berada di dalam himpitan ekonomi di Filipina. Hidangan itu bernama pak-pak. Pak-pak sebenarnya merupakan istilah yang digunakan untuk debu yang melekat pada pakaian atau karpet. Namun, masyarakat Filipina menggunakan kata itu khusus untuk menyebut daging sisa yang dibuang oleh restoran dan kedai makanan fast food. Untuk memasak makanan sisa ini harus dicuci hingga bersih terlebih dulu, lalu dicampur dengan berbagai saus, sayuran, dan rempah-rempah. Bukan hanya menjadi makanan rumahan, pak-pak ternyata dijual dengan harga yang sangat murah dan penggemarnya juga sangat banyak.
Penampilannya sih memang seperti makanan pada umumnya ya guys. Tapi kalau ingat bahan bakunya, pasti kalian akan muntah-muntah. Burger cindil. Dari namanya saja sudah bisa ditebak bagaimana menjijikkannya makanan ini. Iya, makanan dari Cina ini berbahan baku anak tikus yang baru lahir. Beberapa anak tikus yang baru lahir itu dicampur ke dalam adonan burger. Meski terbayang betapa jorok dan menjijikkannya makanan ini, tapi burger cindil punya banyak pelanggan tetap. Konon khasiat dari burger anak tikus ini dapat menambah stamina pria menjadi lebih greng dan bisa juga sebagai pengobat penyakit asma. Stik kotoran manusia. Nah, makanan yang satu ini mendengarnya saja sudah membuat perut mual ya. Bagaimana tidak? Bahan dasar pembuatan stik ini adalah kotoran manusia. Iya, kotoran manusia. Resep stik kotoran manusia ini dibuat oleh peneliti Jepang, Mitsuyuki Ikeda. Di awal pembuatannya, Ikeda berpikir soal cara mengolah limbah kotoran yang begitu banyak jumlahnya itu. Setelah melakukan penelitian laboratorium, ia menemukan kandungan protein tinggi dalam kotoran. Hal yang paling mencengangkan dari stik kotoran ini adalah, menurut orang yang sudah mencicipinya, daging stik itu memiliki rasa yang lebih enak dari daging sapi. Meskipun enak, tapi kalau tahu bahan dasarnya kotoran manusia, gimana? Kalian nafsu makan nggak? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.